kembali lagi di dalam kanal YouTube kesayangan kita semua, kesayangan semua umat manusia di dunia ini, apalagi kalau bukan Kutumet, kupas tuntas matematika. Wah, senang sekali ya kita boleh kembali untuk membahas, mengupas topik-topik penting di dalam matematika yang tidak kalah menariknya dengan segala sesuatu temuan-temuan alam yang ada di sekeliling kita. Nah, kali ini kalian bisa lihat di samping saya yang ini ada tulisan topik atau judulnya transformasi geometri, khususnya kita akan bahas tentang dilatasi. Nah, oleh karena itu tetap ya stay tune ada di dalam kanal YouTube kesayangan kita ini dan jangan skip, oke? Dilatasi. Apaan tuh? Ya anak-anak, tentu kalian punya pertanyaan di dalam benak kalian tentang dilatasi, sesuatu yang asing bagi telinga kalian, ya kan? Tapi seperti yang kalian sudah baca di dalam layar ini, bahwa nama lain dari dilatasi itu adalah perkalian. Perkalian apa ya? Perkalian dengan berapa ya? Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut. Tetapi tentunya ini bukan sekedar perkalian antara angka dan angka yang biasa kalian hitung, tetapi ini adalah perkalian berkenaan dengan perubahan ukuran dari suatu bangun. Nah, anak-anak, ada dua poin yang menjadi highlight di dalam pembelajaran kita. Yang pertama, kita bicara tentang dilatasi, kita bicara tentang transformasi geometri, kita bicara tentang perubahan, ya kan? Perubahan itu merupakan suatu hal yang sangat dekat dalam kehidupan manusia. Semua manusia itu berhadapan dengan yang namanya perubahan. Bukan hanya perubahan cuaca, tapi perubahan penggantian presiden, ya kan? Seperti yang baru-baru ini dialami oleh orang Amerika, ya kan? Ada juga perubahan cara belajar, kita dari yang offline menjadi online. Perubahan, nah anak-anak, semua perubahan itu adalah suatu hal yang biasa. Tapi tahukah kamu bahwa perubahan-perubahan itu ada di dalam kendali dan dalam pengaturannya Tuhan? Ketika kita mempelajari dilatasi, kita belajar tentang perubahan yang diatur atau yang mengikuti suatu kaidah-kaidah yang teratur. Tentunya anak-anak, ketika kita tahu, kita beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu eksis dan menopang dunia ini, tentunya perubahan apapun saja itu ada di dalam kontrolnya Tuhan. Amin. Nah, itu adalah salah satu perenungan yang dapat kita ambil di dalam pembelajaran matematika, khususnya tentang dilatasi atau bagian dari transformasi geometri. Hal yang kedua anak-anak adalah tentang konsep dilatasi ini. Sebenarnya nanti kita akan lihat ya, adalah konsep yang sudah sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, hanya kita belum membahasakannya dengan cara yang tepat atau cara yang matematis. Oleh karena itu pembelajaran ini akan menolong kita membahasakan matematika, membahasakan kejadian-kejadian sehari-hari, khususnya tentang perkalian bangun di dalam bahasa dilatasi yang sistematis. Ini adalah keuntungan tidak langsung kita belajar matematika. Kita memiliki pemikiran, struktur pemikiran yang lebih sistematis, terarah dan juga logis. Iya kan? Jadi jangan pernah menyesal belajar matematika. Karena ibu tahu, tentu daripada kalian akan berpikir, SMA saya mau jurusan IPS, SMA saya mau jurusan bahasa Indonesia, SMA saya kan akan lebih banyak belajar biologi daripada matematika. Whatever you may say anak-anak, tetapi sadar atau tidak sadar, pembelajaran matematika membentuk cara berpikir kamu. Termasuk itu yang ibu alami, ya kan? Oleh karena itu tetap semangat dalam belajar. Jangan skip, perhatikan penjelasan konsep berikut. Nah, anak-anak, kalian pernah tidak sih memperbesar atau memperkecil ukuran foto untuk dicetak? Kalian boleh lihat ya, ini adalah gambar dari anak artis. Foto dari anak artis yang ibu download gitu ya, yang tersebar luas karena anak ini lucu banget gitu ya. Ini adalah kedua jenis ukuran foto yang berbeda gitu ya. Kalian lihat mukanya sama persis, foto yang besar dan foto yang kecil. Ukuran foto 13 x 10,5 cm dan juga ukuran 6,5 x 5,25 cm. Ini adalah dua gambar yang persis sekali mirip dan kembar karena foto dirinya sendiri hanya ukurannya yang diperbesar atau yang diperkecil. Apa hubungannya dengan dilatasi ya? Nah, anak-anak, perlu kita ketahui, ini adalah salah satu contoh kita melakukan atau kita menggunakan konsep dilatasi dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita memperbesar atau memperkecil objek yang tidak mengubah ukuran dan bentuknya, dan semua titiknya itu diperbesar dan diperkecil atau dipindahkan di dalam faktor skala yang sama. Nah, anak-anak, kalian lihat fotonya Philip yang diperbesar ataupun yang dikecil. Foto yang pertama yang ini, tunggu saya tunjukkan ya. Yang ini foto yang ukuran 13 x 10,5 dan ukuran foto 6,5 x 5,25 cm ini mukanya sama persis kan?
proporsi atau perbandingan ukuran telinga sama ukuran telinga besar, telinga kecil, mata besar, mata kecil itu sama. Jadi perbesaran atau perkalian daripada foto ini bukan hanya saja panjangnya aja, bukan hanya saja lebarnya aja, tapi panjang dan lebarnya juga. Dari sini kira-kira kita udah ngerti nggak sih apa yang dimaksud dengan dilatasi? Apakah itu adalah sebuah perbesaran yang biasa ataukah mengikuti satu pola yang teratur? Check this out lagi ya. Nah, anak-anak, ada satu kasus nih. Kalian pernah lihat kan karet gelang? Seorang ibu itu dia menyimpan gula dalam sebuah gelas plastik berbentuk tabung dengan tanpa tutup dengan luasnya itu 616 cm pangkat 2. Alasnya berbentuk lingkaran. Masih ingat? Semua pasti tahu kan? Toples gula yang bentuknya kayak tabung, dia nggak ada tutupnya. Jadi ditutup sama plastik lalu dikaretin, ya kan? Semua pasti pernah mengalami itu. Aduh, kalau kalian belum pernah mengalami, kalian harus kembali ke dalam masa-masa kita menggunakan karet gelang. Kemudian, ibu menutup tabung tersebut dengan plastik serta mengikatnya dengan karet gelang yang berbentuk lingkaran dengan diameter 7 cm. Hitunglah pembesaran karet tersebut. Nah, kira-kira kalau divisualisasikan, gambarin kayak gini nih. Nah, ini karet gelang. Ini adalah toples gula yang berbentuk seperti tabung, ya, berbentuk tabung. Kemudian tanpa tutup sehingga tutupnya ini diplastikin lalu dikaretin. Ditanya berapa kali pembesaran karet tersebut gitu. Ini harus kita temukan dengan informasi-informasi yang diberikan oleh soal. Apakah ini ada hubungan dengan dilatasi? Ya, tentu saja karena karetnya diperbesar. Nah, kita lihat ya cara kerjanya. Yang pertama, kita harus tahu bahwa jari-jari karet gelang atau R itu adalah setengah dari diameter. Kalau diameternya itu adalah 7 cm, maka jari-jarinya adalah 7/2 cm. Kalian boleh mengkonversinya ke dalam pecahan desimal yang kalian biasa tulis 3,5 ya kan. Tapi tidak perlu juga sih, tergantung kalian lebih nyaman pakai yang mana. Dari sini pakai 7/2 cm ya. Nah, jari-jari karet gelang itu kita lambangkan dengan R. Dan luas alas tabung itu PR kuadrat sama dengan 22/7 kali R kuadrat sama dengan 616 cm pangkat 2. Sekarang kita mau tahu jari-jari dari tabung yang digunakan oleh ibu untuk menyimpan gula, ya kan? Nah, kalian pada bab-bab selanjutnya nanti di semester 2 kalian akan mempelajari tentang bangun ruang sisi lengkung yang salah satunya adalah tabung. Tapi kali ini kita pinjam dulu ya rumusnya biar kalian makin familiar. Ngitung-ngitung buat persiapan nih untuk masuk semester depan, ya kan? Nah, anak-anak kita ingin tahu berapa besar, berapa panjang jari-jari daripada tabung tersebut yang sama alas tabung tersebut yang akan sama dengan jari-jari karet gelang setelah diperbesar gitu ya. Sehingga luas alas tabung itu atau lingkarannya yang berada di dasarnya itu adalah PR kuadrat yang kalian juga semua tahu itu adalah rumus luas lingkaran sama dengan 22/7 kali R kuadrat sama dengan 616 cm pangkat 2. Lalu gimana ya? Nah, kita lihat ternyata R kuadrat itu dengan menggunakan kita masukkan substitusi semua nilai-nilai yang diketahui lalu kita pindah ruas, jadinya R kuadrat sama dengan 7/22 kali 616 cm pangkat 2. Kenapa ya bisa kayak gini? Nah, kalian boleh coba sendiri buktikan dengan cakaran kalian ketika kalian menonton video ini. Nah, anak-anak, sehingga kita dapatkan bahwa R kuadrat adalah 196 cm pangkat 2. Berapa yang dipangkatkan 2 sama dengan 196. Tentu kita ambil yang positif ya, karena nilainya pasti 2 positif atau negatif. Tapi kita ambil yang positif. Kenapa? Ya, karena jari-jari tidak mungkin negatif, ya kan? Ukuran panjang dia termasuk. Nah, sehingga R itu adalah 14 cm. Nah, kalian lihat ya, dari 7/2 menjadi 14. Itu berapa kali ya pembesaran karet tersebut? Jadi, jari-jari tabung itu berbanding jari-jari karet gelang, ya itu adalah berapa kali perbesarannya? 14 banding 7/2 atau 4/1 kita kalikan kedua ruasnya, ya kita sederhanakan 14 banding 7/2 sama dengan 4/1, sehingga pembesaran karet gelang adalah 4 ya. Kita bagi 14 bagi 3,5 itu adalah 4 dan pembesaran karet gelang tersebut adalah 4. Jadi karet gelang itu diperbesar 4 kali, gengs, ya kan? Nah, anak-anak, pembesaran atau perkalian yang sebagai contoh yang tadi, pembesaran karet gelang dan juga pas foto tadi, itulah yang dinamakan dilatasi. Ya, jadi bukan perkalian, apa yang dikalikannya. Nah, perkalian dari sebuah bangun. Jadi ukurannya yang dikalikan dengan faktor skala tertentu. Itu yang namanya dilatasi.
Nah, anak-anak, sekarang kita mau bahasakan nih, apa sih yang dimaksud dengan dilatasi? Profesor Einstein bertanya nih, apa sih yang dimaksud dengan dilatasi? Nah, secara sistematis kita bisa artikan dilatasi adalah dilatasi atau pembesaran atau perkalian ialah suatu transformasi yang mengubah ukuran gitu ya, baik itu memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Ingat ya, ukurannya saja ya. Kalau panjangnya diperbesar, lebarnya juga. Lebarnya diperbesar, panjangnya juga. Jadi bukan salah satu bagian saja yang diperbesar atau diperkecil sehingga mengubah bentuk, bukan. Tapi semuanya diperbesar secara merata atau diperkecil secara merata. Nah, inilah yang namanya dilatasi. Dilatasi ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah titik pusat dan yang kedua adalah faktor skala dilatasi. Perhatikan baik-baik. Ini Ibu kasih highlighter lagi deh biar ini makin jelas. Nah, anak-anak, ini faktor skala dan titik pusat ini penting sekali ketika kita melakukan perhitungan transformasi geometri khususnya dilatasi. Ada pertanyaan lagi nih, apa sih faktor skala itu? Ini kan dari tadi disebut faktor skala. Apa sih sebenarnya faktor skala itu? Nah, ini dia faktor skala atau dilambangkan dengan K adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dengan titik pusat dilatasi. Nah, secara sistematis atau secara rumus kita bisa tuliskan faktor skala K atau lambangnya K itu sama dengan jarak bayangan per jarak benda. Ya kan, dari titik asal. Jarak bayangan per jarak benda, atau secara sederhana dikatakan berapa kali dia itu benda tersebut diperbesar atau diperkecil. Baik, Ibu pakai headphone aja ya. Kelihatannya lebih enak deh kalau bicaranya kayak gini. Baik anak-anak, kali ini kita akan melihat beberapa contoh daripada dilatasi yang ada visualisasinya juga. Nah, sekarang kalian lihat gambar di atas saya ya. Nah, pada gambar ini adalah contoh yang pertama. Ibu akan kasih kalian 4 contoh gitu ya. Contoh yang pertama, gambar di bawah ini, ya gambar di samping ini maksudnya menunjukkan bagaimana dilatasi dapat menghasilkan bayangan yang lebih besar dan bayangan yang lebih kecil dari aslinya. Nah, kalian lihat ya, segitiga ABC yang ini. Bentar ya, saya pakai pointer dulu biar lebih kelihatan. Ini segitiga yang ini adalah segitiga asli ya. Segitiga ini dilatasikan dengan pusatnya dilatasi titik awal atau P 0,0 yang ini. Ada yang menyebutnya P 0,0 atau O 0,0, whatever you name it, tapi yang namanya titik asal atau titik awal itu adalah 0,0 gitu ya. Nah, dilatasikan terhadap titik pusat ini, kemudian sehingga menghasilkan segitiga A2B2C2 yang ini, yang warna orange ini, dan segitiga A3B3C3 yang warna hijau ya. Oke, kita lihat. Nah, berapakah koordinat yang pertama harus kita tentukan? Berapakah koordinat dari titik A, B, dan C? Berapakah koordinat dari titik A2, B2, dan C2? Berapakah koordinat dari titik A3, B3, dan C3? Jadi anak-anak lihat ya, kalau segitiga asalnya, segitiga awalnya itu adalah ABC yang biru ini. Kalau dia menjadi orange itu artinya segitiga biru ini diperkecil. Ya. Dari ABC ke A2B2C2 itu diperkecil, dan dari ABC menjadi A3B3C3 ini adalah diperbesar gitu ya. Jadi berapa kali dia diperbesar? Kita perhatikan aja koordinatnya. Coba kita jawab sama-sama. Ayo. Mulai dari titik ABC ya. Titik ABC A itu berapa ya? Nah, kita lihat di sini. Oh, ini 3,3. Sorry, bukan 3,3 ya. 3,9. Titik A itu 3,9. Titik B berapa ya? Kita lihat titik B 3,3 ya, 3,3. Dan titik C itu adalah 6,3 ya. 6,3. Oke. Kemudian kita lihat A2. A2 itu berapa ya? Kita lihat dari sini nih, 1,3 ya, 1,3. Kemudian B2 berapa? B2 itu adalah 1,1 ya. Dan C2 itu adalah 2,1 ya, betul, 2,1. Sekarang kita lihat koordinat dari A3B3C3 ya. A3 itu adalah
6,18. Kemudian B3 itu adalah 6,6 ya. Dan C3 itu adalah 12,6. 12,6 ya. Nah, ini adalah koordinat-koordinatnya. Sekarang kali anak-anak perhatikan dari A menjadi A2 ya. A menjadi A2 itu kira-kira diapakan ya? Lalu dari A menjadi A3. Oke, 3,9 jadi 1,3. Itu diapakan? Lalu 3,9 jadi 6,18. Itu diapakan? Mungkin udah ada yang punya clue ya. Ya, tentu dikalikan dengan bilangan tertentu. Nah, tentu tadi kalian sudah lihat, kalian sudah ada clue nih di dalam pikiran kalian. Bagaimana bisa segitiga, bentar ya, Ibu kasih nyalakan pointer. Bagaimana mungkin dari segitiga ABC, misalnya titik A aja yang adalah 3,9 itu menjadi 1,3. Pasti ada hubungannya dong, karena titik B 3,3 itu menjadi 1,1 dan titik C 6,3 itu menjadi 2,1. Nah, tentu pasti udah ada clue nih di dalam benak kalian. Nah, berarti matematikamu udah jalan nih gitu. Sekarang kita lihat ya dengan memperhatikan panjang sisi ya, jarak dari jarak dari titik asal P yang ini 0,0 ya, jarak dari sini ke dalam setiap titik sudut segitiga gitu ya. Coba kita perhatikan segitiga A2, B2, C2 dan segitiga ABC yang ini, segitiga orange dan segitiga biru gitu ya. Segitiga biru apa hitam ya? Hitam gitu. Segitiga orange dan hitam, whatever you name it, yang pasti ini dua segitiga yang berbeda ya. Berapakah panjang PA2 gitu ya? Jarak dari titik 0,0 ke titik A2 jika dibandingkan dengan jarak dari 0,0 ke titik A. Kalian lihat ya dari sini. Bandingkan yang ini dan juga yang ini ya. Nah, terlihat ya bahwa ternyata jarak dari titik P ke titik A itu lebih panjang dari titik P ke titik A2 gitu ya. Nah, bagaimana dengan perbandingan kedua sisi yang lain? Misalnya dari titik P ke titik C2 dengan dari titik P ke titik dari titik P ke titik C. Kelihatannya jarak dari titik P ke segitiga hitam ini lebih jauh ya, atau panjangnya lebih besar daripada dari titik ini ke segitiga orange gitu. Nah, ini akan mengantarkan kita pada satu konsep yang penting. Berapakah besarnya faktor skala segitiga A2, B2, C2 yang merupakan hasil dilatasi dari segitiga ABC? Nah, sekarang Ibu mau tuliskan satu titik sudut. Misalnya titik A tadi itu adalah 3,9 ya. Kemudian titik A2 itu adalah 1,3 ya. Ini aja deh menjadi salah satu contoh ya, supaya kita tidak mengingat terlalu banyak titik. Nah, anak-anak, kita perhatikan tadi jarak dari titik P ke A2 ternyata 1/3 kali PA, atau jarak dari titik P ke A2 itu lebih pendek, lebih singkat ya, 1/3 kali gitu. Dan jarak dari titik P ke B2 itu 1/3 dari PB, jarak dari titik P ke titik C2 itu 1/3 dari PC. Nah, ini semua sama nih, mereka diperkecil 1/3 kali. Nah, ini selanjutnya disebut dengan faktor skala. Sekarang coba anak perhatikan titik ya, titik A itu 3,9. Kira-kira 3,9 itu menjadi 1,3, itu diapakan ya? Nah, kalian udah bisa mulai menebak kan bahwa ini dikali dengan 1/3. Nah, ini yang namanya faktor skala ya, faktor skala. Satu skala yang menyebabkan ukuran atau letak titik sudut dari segitiga ini berubah. Baik itu mendekat ke titik asal atau titik pusat dilatasi ataupun menjauh gitu ya. Sekarang kita perhatikan selanjutnya. Nah, anak-anak, dengan cara yang sama, berapakah faktor skala segitiga A3, B3, C3 yang merupakan hasil dilatasi segitiga ABC? Sekarang kita perhatikan segitiga hitam dan segitiga hijau ya. Sekarang kita perhatikan titik A aja deh, ya kan? Pasti tentu yang lainnya mengikuti, gitu ya. Titik A itu adalah 3,9 dan ini menjadi A aksen, A3 gitu ya, A aksen.
itu adalah 6,18. Nah, kok bisa ya dia menjadi 6,18? Oh, rupanya karena ini akibat sudah dilatasi dengan titik pusat adalah titik asal 0,0 dengan faktor skalanya berapa ya? 3 ini dikalikan berapa menjadi 6? 9 dikalikan berapa menjadi 18? Faktor skalanya berapa? Ya, betul sekali 2. Apakah B itu berlaku untuk B juga? Nah, saya tulis di sini ya. B itu adalah titik 3,3. Ini menjadi B3 itu dengan titik sudutnya, titik koordinatnya adalah 6,6. Itu ternyata karena sudah didilatasikan dengan pusat 0,0 atau titik O dan faktor skalanya adalah 2. Karena 3 kali 2, 6, 3 kali 2, 6. Gitu, gampang kan? Nah, demikian juga C. Kalian silakan tulis sendiri ya. 6,3 menjadi 12,6. Gitu. Nah, berapakah faktor skalanya? Ya, betul sekali. Faktor skala atau dilambangkan dengan K-nya adalah 2. Untuk segitiga ABC menjadi segitiga A3B3 dan C3 gitu. Gimana? Gampang kan? Ini adalah salah satu contoh daripada dilatasi atau perkalian bangun dengan pusat dilatasinya adalah titik P 0,0 atau titik O 0,0 gitu ya. Whatever you name it, yang pasti titik asal itu 0,0. Nah, anak-anak, contoh berikut lagi. Nih, ada sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2, B 3,1 dan C 2,3. Didilatasi dengan titik terhadap titik O 0,0 ya, dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik segitiga ABC. Sekarang Ibu mau menampilkan gambar dulu deh biar kalian punya visualisasi. Nah, misalkan ini adalah sumbu koordinat kartesius, kemudian titik A-nya 1,2, titik B-nya 3,1 dan titik C-nya adalah 2,3. Sekarang ini adalah segitiganya. Kita mau dilatasi terhadap titik pusat 0,0 gitu ya. Nah, menghasilkan A1 atau A aksen itu adalah 2,4, B1 itu adalah 6,2 dan C itu adalah 4,6. Dan ini adalah segitiganya gitu. Kalian lihat ya, segitiga ABC itu kecil dan diperbesar menjadi A1, B1, C1 dengan faktor skala 2. Nah, anak-anak, nah ini kira-kira nih penggambarannya adalah seperti ini karena didilatasikan dengan pusatnya adalah 0,0 yaitu di sini gitu ya. Lalu gimana kita menuliskannya gitu ya? Koordinat koordinat bayangan ABC masing-masing koordinat bayangan ya setelah didilatasi A1 adalah 24, B1-nya adalah 6,2 dan C1 adalah 4,6. Nah, cara tulisnya gimana? Oke, Ibu Ria akan tuliskan. Misalnya titik A ini adalah 1,2. Kita dilatasikan. Ada yang menuliskan dengan lambang seperti ini D ya. Kemudian kurung siku, titik pusat 0,0, faktor skalanya. Lalu menghasilkan A1 itu adalah 2,4. Dan titik B titik B adalah 3,1. Ada juga yang menulisnya tanpa huruf D, tidak apa-apa. Yang penting kita tulis 0,0 dan 2. Ini apa yang membedakan dengan rotasi? Rotasi di sini kan titik pusatnya, yang di sini adalah derajatnya kan. Nah, kalau dilatasi sama-sama pakai kurung siku juga dengan rotasi, tapi di sini adalah faktor skala. Yang mana yang di sini ini bentuknya angka dan bukan sudut gitu ya. Dan B1 adalah 6,2. Terakhir titik C itu adalah 2,3. Didilatasikan dengan titik pusat 0,0 faktor skala 2 menghasilkan C1 yaitu 4,6. Nah, begini cara tulisnya. Anak-anak boleh kita menjawab dengan pendekatan gambar seperti ini gitu ya. Jika kalian punya waktu untuk menggambar. Dan ini akan membantu kalian memvisualisasikannya. Ataupun anak-anak mau tulis dengan penulisan perhitungan seperti ini yang sistematis gitu ya. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan kalau dilatasi atau perkalian bilangan dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, jika titik P, X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 faktor skala K didapati bayangan P aksen, yaitu X aksen, Y aksen, maka X aksen itu adalah K kali X, dan Y aksen itu adalah K kali Y. Ini ya.
ini harus diperhatikan baik-baik. Dilambangkan dengan ini dilatasinya dilambangkan dengan kurung siku 0, K, di mana O ini adalah pusat dilatasi 0,0 dan K adalah faktor skala. Atau kita cara tulisnya seperti ini, seperti yang tadi sudah kita kerjakan bersama. Nah, ini P, X, Y didilatasikan dengan pusat 0,0 faktor skala K menghasilkan P aksen yaitu K kali X, K kali Y. Gimana? Gampang kan? Tinggal dikalikan faktor skala rupanya. Nah, kita akan lihat contoh bagaimana jika dilatasi pusatnya itu bukan 0,0 tapi adalah ada sebuah titik lain. Gimana ya? Perhatikan selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat ya, kita mau gambar nih bagaimana gambar dilatasi dengan titik pusatnya adalah P, bukan 0,0 tapi sebuah titik. Misalkan di sini ya, persegi panjang KLMN yang ini, KLMN yang biru, koordinat K 2,0, L 3,0, M 3,2 dan N 2,2. Tentukan K aksen, L aksen, M aksen, N aksen yang merupakan bayangan dari persegi panjang KLMN setelah didilatasi dengan pusat dilatasi di titik P 1,4 ya, bukan 0,0 dan faktor skala 2. Caranya bagaimana? Sekarang kalian tentukan dulu titik P 1,4 di sini. Lalu kalian seolah-olah menaruh center ya, center di sini gitu. Jadi ada tergantung ada bayangan yang diteruskan. Lalu silakan kalian menggambar garis ya, buatlah garis dari titik P misalkan ke titik K dulu deh. P ke K ini sekian gitu ya. Kemudian kalian bikin garis P ke K aksen ini yang panjangnya 2 kali dari panjang P ke K. Maka kalian akan dapatkan K aksen. Oke? Lalu demikian juga dengan titik L. Garis dari titik P ke titik L, lalu kalian bikin garis yang sama, meneruskan garis tersebut tapi panjangnya 2 kali gitu ya. Sehingga PL aksen itu sama dengan 2 kali PL dan seterusnya anak-anak. Ini petunjuknya Ibu sudah tuliskan di sini, lampirkan di sini. Kemudian lalu kalian akan memperoleh titik K aksen adalah 3, negatif 4, L aksen adalah 5, negatif 4, M aksen adalah 5,0, ini aksen ya. Ini aksen gitu. Dan N aksen adalah 3,0. Nah, setelah itu kalian hubungkan titik-titik ini, kalian perhatikan persegi panjang hijau. Nah, ini adalah bayangan hasil dilatasi dengan pusatnya adalah 1,4 dengan faktor skalanya adalah 2. Seperti itu. Contoh terakhir gitu ya, contoh terakhir. Oh ya, ini bagaimana penulisannya sebelum contoh terakhir nih. Bagaimana penulisannya secara matematis gitu ya. Kalau misalnya titik K ya, titik K itu adalah 2,0 didilatasikan dengan faktor skala itu, dengan pusat itu langsung aja ya, P 1,4 dan faktor skalanya 2, menghasilkan K aksen, yaitu ini saya ambil contoh K aja ya, nanti LMN-nya anak-anak boleh bikin sendiri di rumah. Menghasilkan K aksen yaitu 3, negatif 4. Apa hubungannya 2,0 sama dengan 3, negatif 4? Nah, ini yang akan Ibu tunjukkan gitu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan 3 ini dapat dari mana? Oh, rupanya ini dapat dari 3 itu dapat dari 2 kali, ini faktor skala yang ini, 2 kali, saya ganti warna dulu, 2 kali dalam kurung, ini 2 kurang 1, 2 kurang 1, tambah dengan 1 lagi yang ini, 1. Atau sama dengan 2 kali 2 kurang 1, yaitu 2, tambah 1, yaitu 3. Ya kan, dapat 3 kan, sama kan? Nah, lagi, negatif 4 dapat dari mana ya? Negatif 4 itu dapat dari faktor skala kali dalam kurung koordinat titik Y kurang 4 ini. Koordinat titik Y ya, aduh langsung aja ya. Biar anak-anak jangan bingung. Koordinat titik Y itu adalah 0 kurang dengan 4, tutup kurung. Kemudian ditambah lagi dengan 4 ini. Tahu sama dengan 2 kali negatif 4 tambah 4. Yaitu apa? Negatif 8 tambah 4 sama dengan negatif 4. Sama kan dengan ini?
Nah, ada rumusnya ternyata gitu ya. Tapi sebelumnya kita perhatikan contoh soal ini dulu deh. Yang terakhir, yang keempat, terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, B 4,2, C 4,3, D 3,3 didilatasi terhadap titik A dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD. Nah, ini pertanyaannya. Lalu kita gambarkan dulu ya, ABCD. Nah, inilah perseginya ya, persegi ABCD. Kita mau dilatasikan dengan faktor skala 2 dan didilatasikan dengan terhadap titik A gitu ya. Bagaimana ya? Dilatasi dengan faktor skala 2 terhadap titik A. Nah, hasilnya seperti ini anak-anak, ini visualisasinya gitu. Dan dapat A aksen adalah di sini, titik A yang ini. Kemudian B aksennya di sini. C aksennya di sini dan D aksennya di sini, gitu ya. Kok bisa ya? Gimana sih? Apa sih rumusnya Ibu? Cepetan dong gitu ya. Tanpa berpanjang kata lagi, saya langsung kasih kesimpulan. Kalau ada dilatasi sebuah titik yang didilatasi dengan pusat S A, B, bukan titik 0,0 ya, tapi sebuah titik yang lain, dan faktor skala K, maka X aksennya itu menghasilkan P, X aksen, Y aksen. Dengan X aksennya itu adalah K kali X kurang A tambah A. Dan Y aksen sama dengan K kali Y kurang B tambah B. Atau kita tuliskan dengan sederhana dan dilambangkannya dengan kurung siku S dalam kurung A, B, K. SA, B ini adalah titik pusat dilatasinya dan K adalah faktor skala. Dan ini adalah rumusnya yang tadi. Gimana sih Ibu bisa tahu dari mana dapat koordinat bayangan hasil dilatasi itu? Nah, ini K kali X kurang A tambah A. Nah, K-nya yang ini pusat dilatasinya, ini titik asalnya, X kurang A ya. X kurang A tambah A lagi. K kali dalam kurung Y kurang B tambah B. Ini dalam kurung ya, perhatikan baik-baik ini yang dalam kurung. Ini artinya dikerjakan terlebih dahulu. Jangan sampai anak-anak kurang teliti lalu salah gitu ya. Oke, kita sampai pada kesimpulan akhir. Nah, ini melegakan sekali ya. Kalau ada sebuah titik A, X, Y didilatasikan dengan titik 0, titik pusat dilatasinya adalah titik asal, faktor skala K, maka bila bayangan hasil dilatasinya adalah K kali X, K kali Y. Kalau sebuah titik P, X, Y dilatasikan dengan pusat S, A, B, faktor skala K, maka bayangannya adalah P aksennya adalah K kali X kurang A tambah A, dan Y aksen adalah K kali Y kurang B tambah B, gitu ya. Nah, perhatikan ya, ini adalah X aksen, yang ini nih X aksen, dan yang ini nih adalah Y aksen ya, seperti itu. Nah, rumus ini anak-anak boleh catat nih, karena Ibu punya tantangan untuk kalian di slide berikut. Silakan dicatat ya, boleh pause dulu sebentar, lalu anak-anak boleh catat rumus berikut ini ya. Silakan anak catat. Nah, tiba saatnya di dalam formatif 4 adalah tantangan yang saya rasa anak-anak paling tunggu-tunggu ya. Sekarang Ibu ada sebuah soal ya, ada sebuah segitiga PQR dengan titik P 1,2, Q 5,4, dan R 1,3 didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 atau titik asal dengan faktor skala 3. Tentukan koordinat bayangan titik-titik segitiga segitiga PQR gitu ya. P aksen, Q aksen, R aksen. Kalian silakan tentukan koordinat bayangan titik-titik segitiga tersebut. Tentunya dengan cara tulisnya gini ya. P itu adalah 1, -2. Ini Ibu kasih contoh aja biar kalian sama ya. Pusatnya dilatasi, ini adalah pusat dilatasi 0,0, faktor skala 3, menghasilkan P aksen apa? Silakan. Demikian juga dengan Q dan demikian juga dengan R. Oke, sekarang setelah kalian mengerjakan ini, silakan kalian kerjakan pada selembar kertas, usahakan selembar kertas aja. Silakan anak-anak foto, lalu silakan anak-anak upload ke Google Classroom. Ibu tunggu ya di sana ya hasil kalian ya. Dan setelah ini jangan lupa anak-anak untuk gabung di Zoom meeting ya. Kita akan membahas kembali hal-hal yang anak-anak sudah perhatikan di dalam video ini sehingga anak-anak semakin mengerti, semakin paham begitu ya. Teristimewa ketika akan menghadapi masalah-masalah sehari-hari yang berhubungan
dengan dilatasi. Oke, selamat belajar ya kalian semua ya. Semoga kalian semakin sukses, tambah pintar ya. Ingat bahwa pembelajaran kita endingnya bukan supaya kita hanya mendapatkan satu pengetahuan yang baru, tetapi kita mau belajar untuk memuliakan Tuhan, menikmati semua ciptaan alam, khususnya di dalam matematika yang begitu teratur, meresapinya dan mensyukurinya. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Zoom meeting. Bye. Hai guys,